Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Peranan Bahasa Indonesia sebagai elemen penting dalam meningkatkan keunggulan pada industri kreatif. Dengan anggotanya itu ada saya sendiri, Gilang Ramadan Paradise, terus ada juga yang Bani Ami Fakrudin, Muhammad Kholik, Siti Fatia Humaira, Refhada Sherina Khalifah Putri. Dan daftar isinya yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada daftar pustaka. Dan kita langsung masuk ke abstrak. Abstrak. Nah, industri kreatif ini di Indonesia telah berkembang pesat dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai elemen kunci dalam bidang penciptaan, menciptakan nilai ekonomi dan budaya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa peran bahasa Indonesia dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif, jenis industri yang mengandalkan bahasa nasional, serta efektivitasnya dalam meningkatkan nilai ekonomi. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah kualitas dengan pendekatan kajian pustaka, menggali data dari sumber-sumber relevan seperti jurnal, buku, dan artikel terbitan 5 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berperan penting dalam meningkatkan kualitas produk, menciptakan identitas budaya, serta memperluas pasar industri kreatif seperti film, musik, sastra, periklanan, dan konten digital. Selain itu, bahasa Indonesia juga terbukti efektif dalam mendongkrak nilai ekonomi sektor pariwisata, perdagangan, dan teknologi. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga aset strategis yang mendorong daya saing industri kreatif di tingkat nasional dan global. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Gilan. Mohon izin teman-teman semua. Saya akan melanjutkan ya presentasi yang dilakukan anggota kelompok saya. Di sini masuk ke item pendahuluan, Bapak Ibu semuanya. Baik, industri kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi ya yang mengedepankan sebuah inovasi, kreativitas, serta sebuah ide-ide orisinal yang berasal di sebuah individu yang berada di dalam masyarakat. Industri ini memiliki peran penting dalam menciptakan sebuah nilai tambah ya, baik secara nilai ekonomi ataupun secara sosial yang berlaku di masyarakat kita saat ini. Bahasa dan sastra merupakan sebuah dua elemen yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat dan juga melakukan aktivitas di sebuah masyarakat atau lingkungan masyarakat ya. Bahasa ini menjadi sebuah media dan juga sedangkan sastra merupakan sebuah ekspresi dari kreativitas dan juga ide-ide yang keluar dari masing-masing individu yang sedang bermasyarakat itu tadi. Dalam konteks dalam konteks sebuah industri kreatif, bahasa dan juga sastra itu saling melengkapi ya. Keduanya berpadu menjadi satu sebuah kesatuan dan membentuk kekuatan dalam menghasilkan sebuah karya-karya yang mempunyai nilai, baik dalam bentuk tulisan, film, maupun pertunjukan dan juga seni. Hal itu juga dapat menghasilkan sebuah nilai ekonomi yang cukup besar bila dilakukan dan juga di-maintain dengan benar. Secara fundamental, bahasa juga menyampaikan sebuah pesan ya, antar penutur dan juga penerima. Namun, lebih dari itu, bahasa juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi yang mendorong tumbuhnya berbagai bidang industri kreatif seperti periklanan, penulisan kreatif, konten digital, dan juga yang lain-lainnya ya, teman-teman semua ya. Dari sini, dari pendahuluan ini dapat sedikit kita simpulkan bahwa sebuah bahasa dan sastra bukan merupakan sebuah elemen budaya,
tetapi juga sebuah motor penggerak ekonomi kreatif. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus mengembangkan dan juga memanfaatkan seluruh potensi bahasa dan sastra dalam ranah sebuah industri kreatif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif, di mana metode penelitian ini digunakan untuk disajikan dalam bentuk deskriptif dan pemaparan naratif. Jadi, untuk pendekatan kajian pustaka ditujukan untuk menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, artikel, maupun jurnal. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari jurnal, buku maupun artikel yang relevan selama 5 tahun terakhir. Kemudian pencarian jurnal dilakukan melalui portal Scholar milik perusahaan Google. Kemudian setelah data terkumpul semuanya, dipetakan dan direlevasikan dengan tema yang diambil untuk disimpulkan. Selanjutnya akan diterangkan ke rekan saya. Baik, untuk hasil penelitian dari artikel kami, pembahasannya yang pertama itu kami mendapatkan yang pertama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Industri kreatif di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan setelah pasca COVID-19. Nilai produk domestik bruto mencapai 1,2 triliun di tahun 2022 dan diperkirakan melewati 1,3 triliun di tahun 2023. Hal ini menunjukkan industri kreatif merupakan salah satu penggerak ekonomi yang vital. Subsektor kuliner, fashion, dan kria menjadi penyumbang terbesar dalam PDB ekonomi kreatif, menyumbang sekitar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa industri berbasis budaya dan kebutuhan sehari-hari tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kreatif. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran pola konsumsi masyarakat yang semakin mengandalkan konten digital dan produk kreatif berbasis teknologi. Next. Oke, yang kedua ada peran bahasa Indonesia dalam industri kreatif. Meliputi beberapa poin, yaitu yang pertama, penciptaan identitas budaya, di mana bahasa Indonesia dipakai sebagai bagian dari elemen yang menegaskan kebudayaan suatu masyarakat. Bahasa Indonesia menjadi nilai tambah dan pembeda produk di pasar internasional, misalnya pada produk branding pada produk garment. Yang kedua, peningkatan kualitas. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyesuaikan produk dengan target pasar, seperti penggunaan bahasa baku untuk film sejarah atau bahasa gaul untuk film modern. Yang ketiga, penciptaan narasi autentik. Bahasa Indonesia menghasilkan narasi yang khas dan mudah dikenali, baik dalam slogan maupun judul produk kreatif. Next. Masih dalam peran bahasa Indonesia dalam industri kreatif. Selanjutnya yang keempat, peningkatan daya saing. Penggunaan bahasa Indonesia dengan sentuhan budaya meningkatkan nilai jual dan daya saing produk di pasar global. Yang kelima, pelestarian budaya. Bahasa Indonesia dalam industri kreatif tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya nasional. Yang keenam, peningkatan pemahaman. Bahasa Indonesia dapat memudahkan konsumen untuk memahami keunggulan suatu produk, terutama jika menggunakan bahasa yang sederhana dan membumi. Dan yang terakhir itu peningkatan daya tarik audiens. Pemilihan ragam bahasa disesuaikan dengan segmen pasar sehingga produk lebih relevan dan diminati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk poin ketiga di sini, bahwa industri kreatif tersebut bertumpu pada bahasa Indonesia, yang artinya bahwa bahasa Indonesia itu tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sarana ekspresi budaya dan pembentuk identitas lokal di dalam produk kreatif. Contohnya, di dalam sektor periklanan, konten digital, itu memanfaatkan bahasa Indonesia agar pesannya itu lebih persuasif, mudah dipahami, dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian di era digital, seperti konten, YouTube dan podcast, itu menggunakan bahasa Indonesia agar lebih diminati dan terasa personal. Next. Untuk poin keempat di sini menunjukkan bahwa efektivitas bahasa Indonesia dalam peningkatan nilai ekonomis industri itu diartikan bahwa Indonesia ini berperan strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi di berbagai sektor industri. Contohnya, di dalam pariwisata, penggunaan bahasa Indonesia dalam promosi dan layanan itu membuat wisata merasa lebih nyaman dan puas. Jadi bisa meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan.
Kemudian contoh lain di sektor perdagangan, bahasa Indonesia itu memperlancar transaksi. Kemudian bisa membuat iklan lebih mudah dipahami, serta meningkatkan nilai jual dan citra dari merek produk lokal tersebut. Selain di bidang tersebut, ada pula di bidang teknologi dan startup, seperti di era digital saat ini, penggunaan bahasa Indonesia itu penting juga. Contohnya di aplikasi dan platform, yang mana bahasa Indonesia itu bisa membuat produk lebih mudah diterima di masyarakat luas dan memperjangkau jangkauan pasar. Next. Dari penelitian kami dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sentral dalam mendorong kemajuan industri kreatif di Indonesia. Buktinya adalah terbuktinya adalah bahasa nasional itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai penguat identitas budaya, peningkatan kualitas produk, dan perluasan dari pasar. Contohnya adalah seperti yang sudah disebutkan teman-teman, bahwa seperti industri kreatif seperti film, musik, sastra, periklanan, dan konten digital itu memanfaatkan bahasa Indonesia untuk menciptakan karya yang autentik dan bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, efektivitas bahasa Indonesia itu dampak juga di sektor pariwisata, perdagangan, dan teknologi. Dengan demikian, eh, dengan demikian, pelaku industri kreatif itu perlu terus mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia agar dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.